Ternyata inilah makhluk yang tidak mati saat kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Israfil adalah salah satu dari malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diciptakan sama seperti malaikat lain yang berasal dari cahaya. Sejak malaikat Israfil diciptakan, Allah menaruh sangkakala di mulutnya, semacam trompet besar yang terbuat dari tanduk. Sangkakala tersebut nantinya akan ditiup sebanyak 2 kali. Tiupan pertama adalah ketika berakhirnya dunia, saat hari kiamat terjadi. Hanya orang-orang kafir yang masih hidup saat itu, sementara orang-orang mukmin, kata dia, sudah dimatikan dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya orang-orang kafir, seluruh makhluk hidup semuanya akan mati, termasuk jin, hewan, dan tumbuhan. Namun ada makhluk yang tidak mati saat tiupan sangkakala pertama, yakni malaikat-malaikat pembawa arsy dan beberapa malaikat lain. Tiupan kedua sangkakala dilakukan setelah 40 tahun dari tiupan pertama. Saat tiupan kedua berlangsung, ini menandakan hari kebangkitan. Seluruh manusia dibangkitkan dari alam kubur. Nah, ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil pada hari kiamat, semua makhluk akan musnah tanpa tersisa sedikit pun. Namun ternyata ada makhluk yang tidak mati saat sangkakala itu berbunyi. Siapakah dia? Sebelumnya, silahkan dukung kami dengan melakukan subscribe pada channel Revolusi Akhlak ini, agar channel ini semakin berkembang dan terus mengabarkan informasi penting dalam dunia Islam. Makhluk yang mati terakhir. Makhluk yang tidak mati setelah semuanya musnah, yaitu malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mengakhirkan kematiannya karena malaikat tersebut bertugas mencabut nyawa setiap makhluk pada hari akhir kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar, sangkakala pun ditiup, sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ia ditiup sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Hai malaikat maut Israel, siapakah yang masih tinggal dari makhlukku?" Malaikat Israel pun menjawab, "Engkau zat yang hidup yang tidak akan mati, tinggal hambamu yang lemah, malaikat maut." Jadi malaikat Israel merupakan makhluk terakhir yang hidup saat hari kiamat terjadi. Lantas Allah kembali berseru, "Hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firman-Ku? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Aku jadikan ini untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau." Setelah dicabut nyawanya oleh Allah, malaikat Israel menjerit kesakitan karena memang benar-benar pedih. Padahal ia adalah malaikat yang ditugaskan sebagai makhluk pencabut nyawa semua makhluk. Lalu malaikat Israel berkata, "Andaikan aku mengetahui bahwa pencabutan ruh itu seberat ini, niscaya aku akan lebih lembut saat mencabut nyawa." makhluk yang tidak akan dihancurkan pada hari kiamat.
Menurut Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syahrus Sunnah, dan juga Imam Ash-Suyuti dan ulama-ulama akidah lainnya menyebutkan ada 8 makhluk ciptaan Allah yang tidak akan dihancurkan pada hari kiamat. Surga. Surga adalah sebuah tempat yang Allah peruntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja, dan juga kepada ahli maksiat tetapi dia masih mentauhidkan Allah, masih ada harapan untuk masuk surga. Jalan masuk surga itu ada 2 jalan, yaitu masuk surga tanpa azab dan hisab, dan diazab dulu di neraka setelah mendapatkan syafaat, baru dikeluarkan dari neraka. Neraka. Neraka adalah tempat karokoh. Semakin rendah masuk neraka, maka semakin buruk dan mengerikan kondisinya. Pintu neraka hanya Allah sediakan lebih sedikit dibandingkan pintu surga. Arasy. Arasy adalah makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah, berada di atas air. Artinya di atas langit itu ada singgasana. Kursi dibandingkan dengan Arasy bagaikan cincin diletakkan di padang pasir. Al-Qalamu. Allah memerintahkan untuk mencatat dan menjaga takdir manusia yang sedang terjadi dan begitu pula seterusnya. Ayat kursi. Kursi yang dimaksud di sini adalah kekuasaan atau keagungan Allah. Lauhul Mahfudz. Disebutkan dalam surah Al-Buruj, fi Lauhul Mahfudz. Lauh artinya makhluk Allah, Mahfudz artinya terjaga. Maksudnya terjaga dari 2 perkara, yaitu pertama, perubahan, pengurangan, atau penambahan. Kedua, terjaga dari sampainya setan ke situ. Tempat Lauhul Mahfudz adalah tempat yang dikumpulkan semua takdir-takdir manusia di sana. Ruh. Diletakkan di tempat yang tertinggi sementara. Ujung tulang ekor manusia. Tidak akan Allah hancurkan tulang ekor manusia, karena Allah akan bangkitkan manusia dari situ. Itu tadi informasi mengenai hari di mana sangkakala ditiup yang menandakan berakhirnya dunia yang fana ini. Semoga informasi ini akan menambah keimanan kita dan semakin meyakini adanya hari akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.